Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, jumpa lagi dengan saya Ibu Uswatun Hasanah dalam program belajar dari rumah bersama Smart City kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya Uswatun Hasanah SPD. Alhamdulillah, adik-adik gimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Gimana puasanya, masih lancar? Oke, alhamdulillah, insya Allah di bulan yang penuh berkah ini adik-adik semuanya sehat, semuanya tetap rajin belajar dan tetap mendengarkan orang tua. Oke adik-adik, gimana semuanya, sudah mandi tadi? Oke, kalau sudah mandi berarti adik-adik sudah siap untuk belajar bersama-sama Ibu hari ini. Jadi hari ini kita belajarnya kelas 5 sayang ya. Kelas 5 tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Oke, jadi hari ini adik-adik yang perlu adik-adik siapkan adalah pensil, pulpen, buku, penggaris, kemudian kalau ada kertas, karton, karena nanti kita akan buat mind map adik-adik sayang ya. Oke adik-adik, tapi sebelum kita mulai ya, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita tengadahkan tangan kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo adik-adik, kita berdoa belajar sama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita sudah berdoa, insya Allah kegiatan belajar kita hari ini mendapat ridho dari Allah semuanya. Dan insya Allah adik-adik semuanya bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang nanti bisa bermanfaat untuk orang tua, untuk negara, insya Allah sampai akhirat nanti adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik lihat tayangan berikut ya, dan sama-sama dari rumah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Indonesia
Oke, ya adik-adik, jadi gimana? Udah semangat nyanyi lagu Indonesia Raya? Masih ingat kan lagu Indonesia Raya yang ditambah 3 stansa? Ibu harap walaupun adik-adik sekarang belajar dari rumah, semangatnya tidak berkurang dan semua lagu-lagu nasional adik-adik tidak lupa. Insya Allah setelah melihat tadi, adik-adik tahu begitu beragamnya Indonesia, itu yang akan menambah persatuan dan cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar tematik tema 9, ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang iklan dulu ya. Oke, jadi adik-adik, kita masih belajar iklan lagi, dan sebelum kita belajar tentang iklan, Ibu mau sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita punya 6 tujuan pembelajaran adik-adik ya. Jadi yang pertama, adik-adik setelah nanti Ibu menjelaskan, adik-adik bisa mengetahui jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan pada layar, adik-adik bisa menjelaskan isi iklan dengan tepat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, adik-adik dapat mengidentifikasi perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan akibatnya dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan membaca teks materi tentang persatuan dan kesatuan, adik-adik dapat mengetahui akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan dengan tepat. Oke, tujuan pembelajaran berikutnya yang kelima, dengan kegiatan membaca teks tentang kegiatan ekonomi, adik-adik dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mencoba membuat peta pikiran atau mind map tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, adik-adik dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Oke, sudah tahu kan tujuannya? Jadi setelah Ibu sampaikan tujuan pembelajaran ini, Ibu harapkan adik-adik bisa menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik, sehingga nanti saat Ibu berikan pertanyaan, adik-adik bisa menjawab dengan bagus. Oke, kita lanjut sayang ya. Oke, jadi kita masih bahas tentang iklan. Jadi hari ini kita bahas tentang iklan ya. Ada 3 iklan, tapi Ibu akan baca yang pertama dulu tentang iklan pengumuman. Jadi apa sih iklan pengumuman itu? Nah adik-adik, jadi iklan itu ada macam-macamnya. Nah yang pertama tentang iklan pengumuman. Iklan pengumuman itu adalah untuk memberitahukan sesuatu kepada masyarakat. Jadi dia cuma fungsinya memberitahukan tentang sesuatu. Sebagai contoh, kemarin adik-adik sebelum kita belajar dari rumah seperti ini kan ada pengumuman dari sekolah, baik itu dari WA, atau ada pesan-pesan tertulis lain yang menyatakan bahwa dari tanggal 24 Maret, kalau tidak salah sayang ya, tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal yang belum bisa dipastikan, adik-adik masih belajarnya di rumah. Karena apa? Karena kita masih dilanda namanya pandemi corona. Nah, kenapa kita harus libur? Karena kita diminta agar bisa memutus mata rantai dari virus corona ini. Makanya kita diminta untuk tetap stay di rumah, belajar dari rumah. Itu namanya iklan pengumuman. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua, kita belajar tentang iklan layanan masyarakat. Nah, Ibu, apa bedanya iklan layanan masyarakat dengan iklan pengumuman? Kalau iklan layanan masyarakat itu untuk memberitahukan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, kalau yang pengumuman tadi, dia itu kan cuma diberitahukan saja, dikasih umum saja, dikasih tahu, oh hari ini libur. Nah, kalau untuk iklan layanan masyarakat itu dijelaskan kenapa, seumpama seperti ini, kita harus di masa pandemi corona kita harus pakai masker. Nah, pakai maskernya yang baik bagaimana? Terus kemudian
maskernya itu yang kita gunakan itu kualitasnya yang seperti apa. Nah, kenapa kita harus pakai masker di masa pandemi seperti ini? Kemudian kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa kita harus jaga jarak dengan orang? Kemudian kenapa kita kalau pulang dari bepergian jauh, papa mama pulang bepergian dari jauh, tidak boleh langsung peluk adik-adik, tidak boleh langsung langsung bersentuhan tangan, tapi harus mandi dulu, keramas dulu, bersih-bersih dulu. Setelah itu baru bisa duduk, ngobrol, bersentuhan tangan dengan adik-adik. Itu namanya iklan layanan masyarakat. Nah, adik-adik, iklan layanan masyarakat itu kan biasa adik-adik kalau sekarang sempat bepergian ya, kita biasa lihat kayak di depan Mimosa sini, ada dia besar terpampang di atas itu ya sayang ya. Itu di situ ada tulisannya untuk pemerintah Kota Gorontalo untuk memutus mata rantai pandemi corona ini. Jadi ada beberapa langkah di situ yang dilakukan. Kalau naik motor tidak boleh berboncengan, kemudian batasnya jam 5, kemudian harus pakai masker, harus cuci tangan ketika di tempat-tempat umum, begitu juga keluar. Nah, itu namanya iklan layanan masyarakat. Jadi dia diumumkan, kemudian dijelaskan caranya, dan kemudian dijelaskan juga kenapa kita harus berbuat seperti itu. Itu namanya iklan layanan masyarakat. Nah, berikutnya ada yang namanya iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini yang bagaimana lagi, Ibu? Nah, jadi iklan penawaran ini adalah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa. Jadi adik-adik kan biasa lihat itu di jalan-jalan ada banyak-banyak produk. Contohnya seperti minuman, makanan. Contohnya ya kayak yang dekat sini ada McDonald, begitu kan biasa ada iklannya di jalan-jalan, itu namanya iklan penawaran. Adik-adik ya, atau ada diskon pembelian mobil dengan harga seperti ini, nanti dapat hadiah baju, atau mungkin diskon belanja di mall atau seperti apa, itu namanya iklan penawaran. Atau adik-adik ada iklan untuk diskon di mall-mall seperti itu kan biasa adik-adik lihat kalau pas masuk di mall biasa dikasih kertas kan ketika masuk, kemudian dikasih kertas. Nah, jadi kita tahu pas masuk, oh harganya buah seperti ini, harganya minyak seperti ini. Berarti adik-adik sudah punya langkah nanti ketika masuk di situ mau belanja apa saja yang harganya murah, dan adik-adik ketika pulang tidak merogoh kocek yang banyak gitu, tapi dapat banyak barang. Itu namanya iklan penawaran. Nah, adik-adik, nah ini contohnya sayang ya. Ada iklan Nuvo. Jadi Nuvo itu kan sabun ya, sabun kesehatan, sama seperti Lifebuoy atau Dettol yang sekarang itu sudah jarang banget. Kemarin-kemarin itu kan kita langka ya lihat untuk dapat kayak sabun Dettol, untuk dapat hand sanitizer. Ya, halo? Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya. Salam. Iya. Bagaimana? Iya, dari mana? Dari mana ini? Sebutkan nama, asal sekolah. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, silahkan disebut. Salam. Iya. Ibu mau tanya. Iya. Mau tanya sekarang mana tanya gue? Iya. Oh iya, putus. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang tadi ya. Jadi ini ada iklan Nuvo. Jadi biasa kalau ini adik-adik mungkin lihat di ya. Jadi ini ada iklan sabun sayang ya. Jadi ciptakan hari-hari anti kuman. Oke, berikutnya lagi. Jadi ini contoh iklan penawaran. Jadi ditawarkan di situ fungsinya apa dari manfaatnya dari iklan tersebut ya. Oke, kemudian nah ini contoh iklan pengumuman. Nah, contohnya ya, pengumuman telah hilang NIK dengan nomor MJEFM8JNKBJM 29719 nomor mesin JO8E UFJ 37175 atas nama PT Rimau Resorts
Jakarta 7 Juni 2018, tertanda PT Rimau Research. Nah, ini adalah contoh iklan pengumuman. Jadi dia enggak seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia tidak menjelaskan bagaimana caranya hilang, terus kenapa hilang, tapi dia cuma memberitahukan kalau ini telah kehilangan NIK PT Rimau ini. Oke, kemudian nah ini ada iklan Germas ya, iklan layanan masyarakat. Oke, jadi jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, caranya makan dengan gizi yang seimbang, kemudian rajin berolahraga dan istirahat cukup, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Seperti yang Ibu pernah ini dulu, kayak kalau batuk, kalau tidak pakai masker harus ada tata cara batuk agar tidak menular nanti ya. Kemudian minum air mineral dan 8 gelas sehari. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus. Kemudian bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. Jadi ini ya, kalau sudah mulai berasa itu demamnya sudah di atas 37,5 derajat Celcius, langsung datang aja ke puskesmas. Nanti kan kalau mungkin butuh dirujuk lagi karena penyakitnya sudah tidak bisa diatasi oleh puskesmas, mereka akan rujuk ke rumah sakit. Nah, jadi kalau merasa badannya sudah nggak enak, sudah panas-panas, langsung saja ke tempat layanan kesehatan terdekat ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Jadi setelah tadi ya, makan makanannya yang bergizi, yang seimbang. Jadi kalau makanan yang bergizi dan seimbang itu pakai nasi, atau kalau nggak pakai nasi itu pakai yang karbohidrat yang lain lah ya, bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung. Kemudian pakai sayur. Jangan lupa karena sayur itu bisa meningkatkan imun kita juga, begitu juga buah. Kemudian ada lauknya juga. Lauk itu bisa tahu tempe, karena itu mengandung protein nabati ya. Kalau protein hewan itu kan bisa ikan, bisa telur, kemudian daging. Nah, yang penting itu seimbang. Terus kemudian bisa rajin berolahraga dan istirahat cukup. Jadi supaya imun kita kuat itu, selain itu tadi ya, kita harus olahraga juga. Jadi pagi-pagi biar cuma jalan-jalan, jogging di sekitar rumah, setidaknya kita sudah berolahraga supaya tubuh kita itu lebih sehat. Kemudian jangan lupa berjemur. Jadi berjemurnya itu bisa dari jam 9 sampai jam 10 adik-adik berjemur supaya kita menjagalah. Nah, seperti yang dikatakan kalau kita berjemur itu kan bisa menjaga atau membunuh virus-virus yang ada ya. Jadi jangan lupa setelah olahraga berjemur. Kemudian cuci tangan. Jadi cuci tangannya 20 detik ya. Yang cuci tangannya jadi pakai di air yang mengalir ya. Pastikan di air yang mengalir, pakai sabun, kemudian dicuci seperti itu. Kemudian digosok-gosok ya. Kemudian pokoknya ratakan selama 20 detik, kemudian cuci lagi dengan air yang mengalir lagi, agar insya Allah kalau ada virus atau kuman yang menempel di tangan kita bisa luruh bersama air. Kemudian menggunakan masker ya. Jadi kalau gunakan masker itu adik-adik, maskernya itu masker yang kalau seumpama kita pakai itu, kita untuk niup api, atau pokoknya untuk niup api itu dia tidak tembus gitu loh, kita tiup-tiup nggak bisa. Kalau masih untuk seumpama kita pakai masker nih, kemudian kita niup, apinya masih bisa mati, berarti itu maksudnya standarnya belum bagus lah ya. Kalau bisa itu yang maskernya itu yang tebel, yang ketika kita meniup api dari masker itu dalam kondisi tertutup tidak bisa mati apinya. Oke, dan jangan lupa berdoa. Kita berusaha sudah berdoa wajib. Jadi kita sudah lakukan dua-duanya. Jadi insya Allah kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah Allah akan memberikan kita kesehatan. Ini iklan
layanan masyarakat ya. Jadi dikasih tahu DP cara-cara. Ini lagi, oke. Ini ada Indonesia lawan Corona. Jadi ini data pada Jumat 27 Maret 2020. Ini yang positif itu ada 1046, kemudian yang meninggal ada 87, yang sembuh ada 46. Ini data di 27 Maret ya, ini keseluruhan. Nah, ini masuk di iklan pengumuman ya, karena cuma diberitahukan berapa yang positif, berapa yang meninggal, dan berapa yang sembuh. Kemudian ada ayo cegah dan kurangi penyebaran virus corona, dimulai dari diri sendiri dengan social distancing. Jadi ini dikasih tahu di sini social distancing itu gimana Ibu, jaga jarak. Jadi kalau semua pergi ke mall atau ke toko itu jaraknya paling minim sama orang lain itu 1 meter ya. Supaya untuk mencegah lah, kita lebih baik kan mencegah daripada nanti mengobati, kan lebih susah adik-adik ya. Kemudian nah ini iklan layanan masyarakat, karena di situ dikasih tahu social distancing itu ada, harus atur jaraknya itu, tidak boleh berkerumun. Kemudian itu tangannya ya harus bersih, tidak boleh nanti ketika ketemu orang langsung salaman. Jadi kalau ketemu orang di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, salamannya cukup begini saja sayang ya. Ya, itu salaman untuk, bukannya kita sombong, tapi kita lebih baik kita mencegah, menjaga untuk tidak menularkan apa yang kita bawa. Nah, ini berikutnya ada great sale. Jadi diskon besar-besaran. Jadi ini iklan penawaran. Dedek bisa lihat, biasa kan sering lihat itu ada diskon untuk pembelian lemari, diskon pembelian motor, diskon pembelian mobil, barang-barang. Itu namanya iklan penawaran adik-adik ya. Nah nanti adik-adik, ini Ibu kasih soal untuk nanti adik-adik bisa menjawab pada saat Ibu buka line telepon. Jadi dari sekarang Ibu sudah kasih soalnya agar nanti adik-adik bisa mulai berpikir dari sekarang apa jawabannya. Jadi ini ada gambar adik-adik ya. Ini ada gambar 3 orang, kemudian ada gambar itu gedung MPR atau DPR. Oke adik-adik sambil perhatikan tadi, kita rehat sejenak ya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona,
untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi adik-adik ya. Nah, kita langsung sekarang ke pembelajaran berikutnya, yaitu PKN tentang persatuan dan kesatuan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, ada video yang akan Ibu kasih lihat, kasih tunjuk sama adik-adik, supaya adik-adik nanti mengerti apa itu persatuan dan kesatuan. Oke, adik-adik mari lihat video berikut ini. It's smarter to travel in groups. Oke, sudah dilihat kan videonya. Nah, jadi adik-adik sangat penting sekali untuk menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Sama seperti saat ini juga adik-adik, kita itu sangat harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam apa? Kita kan sekarang sedang menghadapi yang namanya pandemi corona. Sangat penting untuk kita bisa menjaga persatuan, kesatuan, untuk sama-sama, ayo kita jaga jarak, ayo kita pakai masker, ayo kita tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Nah, kalau kita tidak kerjakan sama-sama, yang lain masih di luar, yang lain di dalam, ya usaha kita otomatis tidak akan berjalan dengan optimal gitu. Makanya sangat penting untuk bisa menjaga persatuan kita bersama-sama, sama seperti di video tadi. Lihat kan tadi semut yang cuma satu, ketika mau dimakan itu hewan, ketika dia satu, dia akan cepat kan. Tetapi ketika teman-temannya yang lain ikut sama-sama ngumpul, pas mau dimakan, malah hewan yang mau makan malah yang akhirnya KO gitu loh. Jadi kita harus mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, yuk sama-sama tetap stay di rumah, kita jaga kesehatan, jaga jarak supaya pandemi ini lekas berakhir. Kemudian kita bisa cepat-cepat sekolah lagi sama-sama, kita bisa ketemu lagi sama-sama, belajar bersama Ibu. Oke, yuk kita langsung ya. Jadi karena kita bahas tentang persatuan dan kesatuan, nah sikap apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama itu mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghargai dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi
Itu hal pertama yang harus kita terapkan untuk menerapkan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di bahasa Jawanya itu namanya tepo seliro. Nah, tepo seliro itu atau tenggang rasa, saling menghargai itu seperti apa? Contoh, kita jalan-jalan nih, kemudian kita lihat ada pengemis di jalan. Nah, kita kan pasti rasa kasihan kan? Kasihan, panas-panas, belum makan mereka. Otomatis karena kita merasa kasihan, menghargai mereka, turut merasakan kasihan ya, panas-panas begini mereka belum makan, belum dapat uang di pinggir jalan. Akhirnya kita kasih uang ke mereka. Nah, itu adalah bentuk rasa kita menghargai orang lain. Gimana seandainya apa yang mereka rasakan itu kita rasakan. Nah, sama seperti kita puasa hari ini. Nah, puasa hari ini adalah bentuk kita menghargai bagaimana orang-orang yang tidak bisa makan berhari-hari. Nah, itu yang kita rasakan hari ini. Kita mulai lapar. Nah, itu adalah hikmah kita puasa. Kita bisa merasakan apa yang orang-orang yang tidak berpunya, mereka sampai kadang ada 3 hari, sampai 1 minggu tidak makan. Jadi dengan puasa melatih kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita tidak gampang untuk menghina orang. Oke, yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi dalam persatuan dan kesatuan itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Seumpama kita suka berjalan ke kanan nih, teman kita suka jalannya ke kiri, kita paksa ke kanan, ya nggak boleh. Setiap orang punya tujuan masing-masing, keinginan masing-masing, dan setiap orang itu tujuannya tidak harus sama, beda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa yang jadi keinginan kita kepada orang lain. Nah, kalau ingin bersatu kita tidak boleh itu memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Berikutnya, tidak membedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul. Jadi kalau seumpama adik-adik ini di sekolah, kemudian agamanya berbeda, kemudian adik-adik, jangan baku tamanding dia. Tidak boleh. Itu bisa menyebabkan perpecahan. Jadi kita itu satu, Indonesia. Berbeda-beda tetap satu jua Indonesia. Jadi karena berbeda-beda itulah kita itu satu Indonesia. Nah, makanya tidak boleh karena yang namanya ras, yang namanya suku, yang namanya agama, ketika kita salah sedikit, menyentil sedikit, itu sensitif adik-adik, bisa mengakibatkan perang adik-adik, karena sudah pernah terjadi di negeri kita yang seperti itu. Jadi kita harus jaga persatuan itu. Gak boleh kita dia orang ini, suku ini, kemudian agamanya ini, gak boleh. Kita sama, kita Indonesia. Kita tidak akan tahu kalau nanti suatu saat kita butuh bantuan orang lain yang berbeda itu. Jadi makanya kita harus tetap jaga yang namanya persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul atau berteman. Oke, berikut, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar masyarakat. Jadi seumpama kita bertetangga, tetangga kita itu beda agama, atau tetangga kita itu beda suku, beda rasnya, entah itu hitam, entah itu putih, entah itu matanya belok, entah itu matanya sipit, kita itu tetap sama-sama Indonesia. Jadi kalau mereka butuh bantuan kita harus bantu, ya. Itu namanya semangat kekeluargaan antar masyarakat, ya. Jadi kalau tetangga kita lagi ada acara, yuk kita bantu sama-sama. Karena nanti juga kita ini makhluk sosial, pasti suatu saat akan butuh yang namanya bantuan dari orang lain. Kemudian mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, jadi biasakan kalau di lingkungan masyarakat, di desa, di kelurahan itu pasti ada yang namanya kerja bakti. Entah itu Jumat bersih, entah itu Sabtu sehat atau Minggu bersih, pasti ada yang namanya kerja bakti. Kasih bersih got atau membersihkan jalan itu pasti ada. Nah, ibu tapi saya masih kecil, masa saya mau ikut kerja bakti? Nggak apa-apa. Latihan untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat supaya pas saat nanti besar tidak kaget. Jadi semakin kita banyak bersosialisasi, kita semakin banyak teman. Oke, kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itu merupakan sikap yang
harus kita terapkan untuk menerapkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi kita tuh nggak boleh egois, harus saya yang duluan, nggak boleh. Jadi kalau seumpama kita punya kelompok nih, kita punya kelompok di sekolah, ibu guru kasih tugas seumpama nanti bikin ini ya, bikin kerajinan tangan, contoh. Baru kemudian kan pulang sama-sama. Kamu kemudian ada yang satunya itu, tapi saya ada acara, saya mau pulang Jo, kamu yang backing, itu tugas. Gak boleh begitu. Itu namanya egois, karena kamu mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok kamu yang sudah diperintahkan oleh tadi ibu guru. Jadi apapun itu ya, nanti kerjakan setelah tugas kelompoknya selesai. Gak boleh itu egois dengan mementingkan kepentingannya sendiri, baru nyuruh-nyuruh teman, tuh gak boleh. Jadi itu ya, ada 6 hal yang harus diterapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, tenggang rasa. Kemudian yang kedua, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat, tidak membedakan ras, suku, dan agama dalam bergaul, dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, nah Ibu, kalau seumpama ini kita orang tidak menerapkan yang tadi, apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Yang pertama di keluarga, adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak bersatu di keluarga, efeknya apa? Satu keluarga jadi nggak rukun, ya. Jadi beda pendapat, nggak rukun, nggak baku-baku tegur. Bagus tidak? Satu rumah tapi kamu tidak saling ngobrol sama papa, sama mama, sama kakak atau sama adik, sama pokoknya anggota keluarga lah, kan nggak bagus kalau satu keluarga nggak kompak karena kamu tidak bersatu, beda-beda pendapat, tidak saling menghargai. Tidak bagus kan, itu efek pertama di keluarga ya. Nah kamu kan padahal yang paling utama itu adalah keluarga. Kalau kamu sudah tidak rukun dengan keluarga, gimana nanti? Orang yang pertama ketika kamu sakit kan yang menolong pasti keluarga di rumah kan. Nah gimana kalau kamu tidak bersatu, karena kamu kata-katanya mungkin ketus sama orang lain, jadinya orang kan jadi sakit hati. Jadi harus tepos seliro ya. Jadi begini, kalau kamu tidak ingin merasa sakit ketika dicubit orang, atau merasa sakit ketika orang sakiti, tidak boleh juga berkata kasar dengan orang. Itu adalah salah satu bentuk dari menerapkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Nah, kalau seumpama nih di sekolah, kamu suka membeda-bedakan, jangan baku tamanding dia ini orang ini, dia ini orang ini. Akhirnya apa? Kamu tidak punya teman, baru bertengkar, berkelahi. Akhirnya apa? Tidak jadi itu mau sekolah cuma bakalai terus. Nah, bagaimana? Jadi kan tidak bagus kan kalau sudah bertengkar terus, berbeda pendapat terus di sekolah, akhirnya apa? Tujuan dari sekolah sudah tidak akan tercapai. Adik-adik kan padahal berangkat ke sekolah izin sama orang tua untuk belajar. Nah kalau di sekolah ternyata membeda-bedakan, terus akhirnya bertengkar, berarti tujuan tidak tercapai. Adik-adik tidak jadi lagi bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat, nggak bisa lagi. Nah kalau kamu sudah di lingkungan sekolah seperti itu, gimana nanti Indonesia kalau adik-adik penerus bangsa seperti itu? Oke, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik kan tadi ada contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat. Adik-adik tidak bersatu nih, efeknya apa? Disuruh kerja bakti nggak mau berangkat kerja bakti, malah nonton TV atau enak-enak santai di rumah. Orang jadi, ini orang kok setiap kali bapak ini disuruh kerja bakti nggak pernah datang ya, gitu. Berarti nanti orang akan seperti ini, kalau dia ada kegiatan atau ada acara tidak usah dibantu. Kasihan kan?
Jadi kalau seumpama orangnya sakit karena dia sudah terlalu cuek, ada apa-apa tidak mau ikut bekerja sama dengan masyarakat, orang juga akan cuek. Nah gimana? Kita kan tetap butuh orang lain untuk membantu kita. Makanya kita juga harus membantu orang lain. Itu adalah wujud dari menciptakan, menerapkan persatuan dan kesatuan. Berikutnya, untuk Indonesia di lingkup negara. Adik-adik, Indonesia dulu sebelum seperti yang saat ini adalah Indonesia yang bersuku-suku, berbeda-beda. Dulu sebelum Sumpah Pemuda, adik-adik masih ingat Sumpah Pemuda kan? Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Sulawesi. Banyak kan? Nah, dulunya itu dijajah per daerah dan gampang sekali dipatahkan oleh penjajah zaman dulu. Kenapa? Karena masih kedaerahan sendiri-sendiri. Nah akhirnya setelah Sumpah Pemuda semua bersatu, mengikrarkan satu Indonesia, satu bahasa. Akhirnya kita jadi Indonesia, susah kan kita untuk dijajah lagi. Contoh kecil saja, adik-adik pernah menyapu nggak pakai sapu lidi? Nah sapu lidi itu kalau cuma satu, bisa nggak buat nyapu? Bisa nggak buat bersih? Nggak bisa kan? Tetapi ketika sapu lidi dikumpulkan, kemudian jadi setumpuk itu sapu lidi ya, kita bisa gunakan untuk menyapu dan jadi bersih. Begitu juga Indonesia. Kalau kita tidak bersatu, kita suka memandang remeh orang lain, suku lain, agama lain, kita akan gampang dipecah oleh negara lain dan tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa dijajah kembali. Hati-hati ya. Jadi seperti itu adik-adik ya, kita harus mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan dalam hal apapun, berkata-kata, pokoknya semua kita harus hati-hati adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini nanti ada tugas yang Ibu minta adik-adik untuk mengerjakan, dan ini adik-adik minta tolong dikerjakan dan dikumpulkan kepada masing-masing adik-adik punya ibu perwalian kelas 5 ya, dikirim lewat WhatsApp ya. Jadi ini ada 5 soal. Yang pertama masih tentang ini tadi ya, persatuan dan kesatuan. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku dan budaya memiliki konteks persatuan. Jelaskan, adik-adik diminta untuk menjelaskan makna persatuan itu apa. Yang kedua, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Jadi apa efeknya, apa dampaknya ketika adik-adik tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, menyebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Akibatnya apa saja adik-adik bisa tulis di situ nanti. Harus lebih dari 1 ya. 2 boleh, 3 boleh. Kemudian yang keempat, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Apa efeknya? Masih sama? Dituliskan efeknya apa, lebih dari 1 jawaban ya, bisa 2 jawaban atau bisa 3 jawaban. Kemudian soal yang kelima, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Nah efeknya apa? Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, akibat yang akan adik-adik terima atau mungkin lingkungan yang akan adik-adik terima ketika tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Kira-kira nanti efeknya apa? Nah, jadi ini tadi adik-adik ya kita bahas tentang persatuan dan kesatuan. Jadi sangat penting untuk bisa menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena negara ini bisa merdeka dulu atas perjuangan para pendahulu-pendahulu kita dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Adik-adik kalau tahu itu dulu di pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga di Pancasila itu dulu itu banyak perdebatan ya tentang penentuan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan yang paling menuai perdebatan itu di sila pertama yang sekarang ini, ketuhanan yang Maha Esa ini. Kenapa? Karena pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita dulu itu ketika berjuang bukan cuma yang beragama Islam,
Tetapi banyak ada yang dari agama Hindu, sebagaimana kita tahu ya, Indonesia punya ada 5 agama ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, dari masing-masing agama itu kan nggak mungkin kan kalau cuma ditaruh seumpama ditulis sesuai Tuhannya orang Islam atau sesuai Tuhannya orang Hindu atau orang Kristen, kan nggak boleh. Itu namanya tidak adil dan tidak mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan. Makanya di situ ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan satu. Jadi pasti semuanya meyakini bahwasanya Tuhan itu satu. Itulah kenapa di sila pertama itu diganti menjadi itu. Dulu ada banyak perdebatan di situ adik-adik. Tapi para pendahulu kita itu tetap mengutamakan yang namanya persatuan dan kesatuan demi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita itu jangan sampai sekarang kemudian kita sia-siakan dengan kita asal-asal, kemudian bertengkar, berkelahi antar suku atau antar gang, antar komplek gara-gara ya hal-hal yang tidak terlalu inilah ya. Kita harus paling utamakan rasa itu ya, persatuan dan kesatuan itu. Oke adik-adik, kita lanjut ke kegiatan ekonomi masyarakat. Nah adik-adik ya, sebelum kita lanjut ke kegiatan ekonomi masyarakat, adik-adik bisa saksikan kembali video berikut ini supaya lebih ngerti. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Nah, sudah lihat kan tadi iklannya tentang ikan ya. Nah, jadi ikan yang kemudian adik-adik makan
makan di rumah itu tidak serta-merta tiba-tiba ada di rumah. Tetapi ada yang menangkap dulu, nelayan ditangkap dulu. Kemudian didistribusikan ke penjual-penjual di pelelangan. Dari penjual di pelelangan kemudian mama papa cari di situ. Beli di situ, bawa pulang ke rumah, dimasak, kemudian disajikan untuk adik-adik bisa dimakan supaya adik-adik memperoleh makanan yang bergizi, bisa sehat, ya, bisa cerdas, bisa kuat dan tidak gampang sakit. Nah, itu tadi namanya kegiatan ekonomi, ya. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang tersebut. Jadi itu namanya kegiatan ekonomi, ya. Jadi kegiatan memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang itu namanya kegiatan ekonomi. Jadi adik-adik makan ikan, adik-adik makan snack, itu termasuk kegiatan ekonomi karena menghabiskan barang. Atau adik-adik seperti ini, ya, adik-adik belajar itu adik-adik kalau macam ibu begini kan ini namanya jasa adik-adik, ya. Jadi guru mengajar itu jasa. Kalau seperti orang membuat tempe, membuat tahu, itu kan memproduksi barang. Nah, kalau seperti guru, pengacara, atau yang kerja di pertelevisian, itu namanya menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, masuk di kegiatan ekonomi juga adik-adik. Oke, kemudian kegiatan ekonomi. Yang pertama itu jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu apa? Ya, produksi itu adalah kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Jadi produksi itu juga artinya menciptakan barang atau benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, contoh, jadi ini Ibu bawa contoh barang sekarang, ya, ini namanya angklung. Jadi angklung ini adalah alat musik khas Jawa Barat. Jadi ini terbuat dari bambu, ya. Kadang kita kalau lihat bambu kan kalau tidak yang besar, yang kecil-kecil begini kan tidak terlalu bisa bermanfaat. Nah, jadi ini bisa jadi lebih berfaedah, bisa lebih bermanfaat, bisa untuk alat musik. Nah, jadi ini kalau angklung itu ada jenis-jenisnya, sayang, ya. Ada yang mungkin untuk suara 1, suara 2, suara 3 seperti itu, ya. Nah, jadi ini bisa lebih berfaedah dan bisa menghasilkan uang. Dan yang lebih penting lagi, ini produksinya besar, jadi bisa mengambil banyak tenaga kerja, banyak karyawan, jadi bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang semula kayak tidak berguna jadi lebih berguna karena produksi. Dan itu manfaat dari produksi adalah menciptakan barang atau benda baru menjadi lebih berfaedah. Oke, ini juga, ya, ini dari kayu-kayu, sayang, ya, kayu-kayu kecil. Oke, ya adik-adik, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan
dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di Luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke, adik-adik kita kembali lagi, lanjut lagi ya. Jadi kita lanjut ke distribusi. Jadi setelah produksi itu ada yang namanya distribusi. Nah, apa sih distribusi itu? Jadi distribusi itu kegiatan penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi yang seperti tadi ya, jadi orang buat seperti ini nih. Ini kan nggak mungkin orang bikin produksi itu kemudian cuma ditaruh di tempat produksinya saja. Otomatis dia sudah kerjasama dengan beberapa distributor yang akan memasarkan barang ini ya. Jadi ini barang-barang bagus, barang-barang cakep, kalau cuma ditaruh tetap di rumah produksinya, ya apa gunanya? Nggak menghasilkan uang, sementara kegiatan ekonomi itu tetap ujung-ujungnya untuk menghasilkan uang. Nah, kemudian distribusi ini ya, jadi barangnya itu diambil kemudian didistribusikan ke tempat-tempat oleh-oleh atau di toko-toko yang khusus pernak-pernik. Nah, kalau seperti contoh ikan tadi, jadi dari nelayan ambil, kemudian ada yang biasanya sudah ada yang menunggu nih di dekat pelelangan itu ya, sudah nunggu untuk bisa langsung dijual. Jadi kalau ke pelelangan itu kan adik-adik bisa membeli ikan segar. Nah, jadi yang memasarkan itu kemudian ke pelelangan itu namanya distributor. Oke, jadi begini, produksi, orang yang memproduksi itu namanya produsen ya. Jadi orangnya yang memproduksi barang itu namanya produsen. Kemudian ya, orang yang tugasnya menyalurkan barang, mendistribusikan barang itu namanya distributor ya. Jadi setelah barangnya jadi kemudian disalurkan, dipasarkan. Kemudian ada yang namanya konsumsi. Jadi kalau konsumsi ini adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat sebuah barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidup. Jadi seperti tadi, kita beli makanan ya dalam rangka untuk menjaga atau memelihara kelangsungan hidup kita. Jadi kalau kita hidup ya, kita kan nggak mungkin nggak makan. Puasa terus kan ya nggak mungkin, tetap butuh yang namanya asupan gizi, asupan makanan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, dari ketiga ini mana yang
paling penting, ketiga-tiganya tetap penting, produksi, konsumsi, distribusi ini tetap penting. Jadi kalau nggak ada produsen, konsumen mau makan apa? Ya, kalau nggak ada yang cari ikan, ya, kita mau makan ikan dari mana? Begitu juga ada produsen, tidak ada yang mendistribusikan, tetap susah. Makanya ketiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain. Jadi produsen, konsumsi, distribusi itu saling berhubungan satu sama lain. Oke. Nah, jadi di sini adik-adik sampai di sini adik-adik sudah bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan tentang apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi sebagai salah satu kegiatan ekonomi ya. Adik-adik sampai di sini sudah mengerti? Oke, jadi Ibu ulang kembali kalau produksi itu adalah kegiatan ya, membuat barang atau menciptakan barang menjadi lebih berfaedah, sedangkan distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi itu tindakan untuk menghabiskan barang. Nah, Ibu, tapi kenapa sampai ada barang yang harganya mahal? Contoh, kayak masker Ibu, hand sanitizer, sekarang kenapa bisa mahal? Nah, kenapa sampai bisa mahal? Produksinya biasanya seperti itu adik-adik. Kenapa sampai bisa mahal? Produksinya sedikit sementara kebutuhan banyak. Itulah kenapa sampai akhirnya barang-barang itu tadi menjadi sangat langka, kemudian kalaupun ada itu sangat mahal. Jadi untuk pembuatannya itu cuma sedikit, hasil produksinya cuma sedikit, yang butuh banyak, akhirnya yang terjadilah seperti itu, mahal adik-adik ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar, ada bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang iklan. Kemudian di PKN kita sudah belajar persatuan dan kesatuan, bagaimana menerapkan persatuan dan kesatuan. Kemudian di IPS kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini. Ibu minta adik-adik bisa memahami dengan baik hari ini apa yang sudah Ibu kasih, dan Ibu ada tugas kembali untuk adik-adik. Ya, ini ada contoh mind map di sini ya, sayang ya. Jadi ini contoh mind map atau peta pikiran tentang kegiatan ekonomi. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah minta adik-adik untuk menyiapkan pensil, menyiapkan pulpen, menyiapkan kertas karton atau kertas manila. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membuat mind map ya, untuk membuat mind map tentang kegiatan ekonomi, dan itu Ibu minta bisa dikumpulkan, disetorkan tugasnya, dikirimkan tugasnya ke Ibu guru adik-adik. Jadi Ibu guru kelas 5 ya. Nah, kalau adik-adik sudah membuat ini ya. Jadi waktunya hari ini mungkin Ibu guru adik-adik memberi kelonggaran waktu mungkin sampai sore atau sampai malam. Jadi silahkan dibuat sekreatif mungkin. Tidak harus sama persis seperti yang contoh dari Ibu berikan, tetapi adik-adik bisa berkreasi dengan gambar mind map yang lain gitu adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah punya 2 tugas. Tugas yang pertama tadi tentang persatuan dan kesatuan tadi. Tugas yang kedua membuat mind map atau peta pikiran tentang kegiatan ekonomi. Dan jangan lupa adik-adik tadi Ibu punya 1 pertanyaan di materi bahasa Indonesia tentang iklan tadi ya. Tentang gambar tadi ya. Tentang gambar apa sih tadi itu iklan penawaran atau iklan layanan masyarakat ataukah iklan pengumuman. Jadi nah ini ya adik-adik, kita ulang kembali yang ini. Jadi ini jenis iklan apakah yang ada gambar di samping, apakah informasi penting dalam iklan tersebut. Adik-adik Ibu minta nanti untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi di sini adik-adik ya, mohon izin. Jadi marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Jadi dari gambar ini masuk iklan apa? Masuk iklan penawaran kah?
iklan pengumuman, ataukah iklan layanan masyarakat. Jadi nanti ketika adik-adik menjawab pertanyaan dari ibu ini, ibu minta adik-adik untuk bisa juga menjelaskan kenapa sampai adik-adik memilih alasan itu untuk menjawab. Jadi tidak asal, oh ibu ini iklan ini, tapi disampaikan alasannya kenapa sampai milih itu dan alasannya apa, kenapa, disampaikan adik-adik. Oke adik-adik ya, jadi ini tadi beberapa tugas dan ibu ingin menyampaikan sama adik-adik bahwa sangat penting adik-adik sekarang untuk tetap menjaga kesehatan, jangan malas-malas untuk belajar di rumah walaupun ini sekarang puasa ya. Justru adik-adik kalau puasa itu kita belajar pahalanya lebih banyak. Adik-adik tahu nggak kalau puasa itu kalau belajar itu walaupun posisinya bukan dalam bulan puasa, adik-adik hitungannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang berperang, itu orang yang sementara menuntut ilmu. Jadi kalau seumpama naudzubillah min dzalik, adik-adik belajar nih, kemudian tiba-tiba sakit, kemudian meninggal, dalam posisi masih di sekolah itu sama seperti posisinya orang lagi jihad di dalam perang. Jadi makanya kalau belajar yang sungguh-sungguh, tidak boleh malas. Kasihan bapak ibu di rumah, anak-anaknya kalau mereka sudah kerja keras, baru anak-anaknya malas belajar kan kasihan. Apalagi yang masa pandemi sekarang bukan berarti adik-adik harus malas-malasan, harus lebih memanfaatkan waktu dengan lebih banyak baca buku di rumah, lebih banyak kegiatan positif di rumah, dan lebih banyak membantu orang tua di rumah. Oke. Adik-adik, sekarang ibu tunggu untuk yang mau menjawab pertanyaan dari ibu tentang jenis iklan apakah yang ada pada gambar di samping, apa informasi penting dalam iklan tersebut, dan adik-adik ibu minta untuk memberikan jawabannya. Adik-adik bisa menghubungi nomor ini ya, 0853 4013 7449. Jangan lupa sebutkan nama, asal sekolah dari mana, dan kelas berapa. Oke, ibu tunggu sekarang ya. Oke, di line telepon 0853 4013 7449. Jadi ini ada gambarnya 3 orang, ini kalau nggak salah gedung, di atasnya itu gak ada gambar Pancasila, ini gedung MPR atau DPR nih ya. Oke, ibu tunggu. Jangan lupa sebutkan nama, sebutkan asal sekolah. Oke ya. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, namanya sayang siapa? Cinta dari SN 27 Kota Selatan, kelas Pinter. 5. Oke, pinter Cindra. Gimana? Cindra sudah siap untuk menjawab? Iya, yang ditanyakan jenis iklan apakah pada gambar di atas. Gimana Cindra? Gimana jawabannya? Jenis iklan apa ini sayang? Ayo, iklan penawaran, ataukah iklan layanan masyarakat, ataukah ini iklan pengumuman? Menurut Cindra ini jenis iklan yang mana? Ini adalah iklan layanan masyarakat. Karena iklan layanan masyarakat biasanya diterbitkan baik oleh instansi maupun lembaga pemerintah. Gimana Cindra? Karena iklan layanan masyarakat biasanya diterbitkan baik oleh instansi maupun lembaga pemerintahan. Oke, bagus Cindra.
Halo Cindra. Ya. Gimana Cindra hari ini puasanya? Cindra gimana puasanya hari ini? Pertanyaan apa, Bu? Cindra hari ini gimana puasanya? Baik. Alhamdulillah. Cindra pinter ya? Cindra, Alhamdulillah. Cindra belajarnya ya. Belajarnya ditambah lagi. Cindra pinter, Ibu suka karena udah berani ke sini telepon. Nah, Cindra gimana ditemani Mama di rumah? Belajar atau Papa? Ya. Salam untuk Mama sama Papa. Jangan lupa tetap rajin belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home sayang ya. Ya, ya Bu. Ya, Ibu gurunya Cindra di SDN 27 kelas 5 siapa sayang? Oke, salam sama Ibu guru, sama Bapak Ibu sayang ya. Oke, terima kasih Cindra sudah berpartisipasi, bergabung, bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau menurut Cindra ini tadi jawabannya adalah iklan layanan masyarakat. Oke, mari kita coba baca lagi. Ini iklannya ya. Amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, ini masuk apa? Ayo, ini masuk apa? Masuk iklan layanan masyarakat kah? Masuk iklan penawaran atau masuk iklan pengumuman? Kalau Cindra bilang tadi, ini adalah iklan layanan masyarakat. Karena biasa yang seperti yang Cindra bilang tadi, kalau iklan layanan masyarakat itu diterbitkan oleh suatu instansi. Nah, betul. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika iklan layanan masyarakat adik-adik ya, dijelaskan kenapa mereka harus melakukan itu. Sama seperti tadi tentang pandemi corona ya. Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus sekarang memutus mata rantai dari corona dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Nah, itu adalah salah satu bentuk penjelasan dari iklan layanan masyarakat. Jadi kalau di iklan layanan masyarakat itu dijelaskan apa tujuannya, bagaimana caranya dijelaskan. Beda halnya dengan iklan pengumuman, dia cuma umumkan saja, dia tidak sampaikan tujuannya untuk apa, tidak disampaikan, cuma diumumkan saja. Hari ini libur sampai tanggal ini, tidak disampaikan caranya nanti kalau libur kamu harus jaga kesehatan di rumah, tujuannya apa tidak disampaikan. Kita libur, disampaikan tujuannya libur karena pandemi corona, tapi tidak disampaikan ketika libur nanti kamu harus seperti ini. Itu adalah contoh dari iklan pengumuman. Kalau iklan layanan masyarakat dijelaskan detail tujuannya, kemudian maksudnya apa, caranya gimana, itu dari iklan layanan masyarakat. Tapi Ibu sudah bangga sekali dengan Cindra, bagus. Berarti tadi memperhatikan juga, memang ini agak kalau tidak diperhatikan dengan baik bisa terkecoh sayang ya. Ini dari gambarnya sini memang dia dari instansi. Tetapi kita harus lihat di sini tulisannya, marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Kita cuma diminta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi kita tidak dikasih tahu di situ, tidak diberitahukan di situ bagaimana caranya untuk menjaga persatuan, memperkokoh kesatuan bangsa itu seperti apa. Jadi ini masuk di iklan pengumuman sayang ya, karena tidak disampaikan di situ kalau caranya seperti apa untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu. Oke. Barangkali masih ada yang mau menelpon lagi, menjawab pertanyaan lagi. Ada yang mau menambahkan atau mungkin Ibu, tapi menurut saya seperti ini, boleh. Oke, supaya lebih ini, lebih kita ulang lagi tadi dari yang awal. Nah,
Ini ya, kalau iklan pengumuman. Jadi kalau iklan pengumuman itu iklan untuk memberitahukan kepada sesuatu kepada masyarakat. Kalau iklan layanan masyarakat itu iklan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Beda ya. Kalau iklan pengumuman memberitahukan sesuatu kepada masyarakat, cuma memberitahukan, cuma memberikan kabar. Tapi kalau iklan layanan masyarakat ini dia kasih penjelasannya kepada masyarakat. Ya, ini iklan penawaran ya. Nah, ini iklan pengumuman. Tuh. Telah hilang nick ini. Ini contoh iklan pengumuman. Nah, ini kalau iklan layanan masyarakat ini seperti ini sayang ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas. Nah, kemudian di sini kan ada gambarnya masing-masing dijelaskan gimana caranya supaya keluarga itu terbebas dari yang namanya virus corona. Dengan makan yang bergizi, tetap jaga kebersihan lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan itu sekitar rumah disapu, dipel, disemprot-semprot dengan disinfektan. Kemudian minum air mineral 8 gelas per hari. Baru kalau mau masak makanan itu harus yang betul-betul matang gitu, nggak boleh setengah-setengah matang. Kemudian menghindari hewan-hewan yang berpotensi untuk menularkan virus corona ini ya. Kemudian tidak merokok, walaupun tidak dalam kondisi pandemi corona pun kan merokok itu sangat tidak dianjurkan. Nah, jadi kemudian dijelaskan lagi agar rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker dan menutup mulut apabila sedang bersin atau batuk. Nah, ini ya, jadi beda dari iklan pengumuman dan iklan layanan masyarakat. Oke, adik-adik sudah bisa membedakan. Nah, ini kan, nah sama seperti ini, Indonesia lawan Corona. Ini ada jumlah yang positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Ini adalah contoh iklan pengumuman, hampir mirip-mirip memang dengan iklan layanan masyarakat, tetapi seperti ini, dia tidak ada penjelasan. Oke ya adik-adik, jadi Ibu mau kasih kesimpulan tentang apa yang sudah Ibu berikan hari ini. Yang pertama kita belajar tentang iklan ya. Jadi iklan ada 3, ada iklan pengumuman, ada iklan penawaran, kemudian ada iklan layanan masyarakat. Kemudian kita sudah belajar lagi tentang menerapkan apa itu yang namanya persatuan dan kesatuan, dan apa efeknya ketika kita tidak menerapkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Kemudian kita belajar juga tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, konsumsi, yang ketiga-tiganya itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibu harap adik-adik tadi bisa mengerti dengan jelas apa yang sudah Ibu sampaikan. Adik-adik bisa dapat ilmu yang insya Allah nanti bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa tugasnya ada 2, tentang kegiatan ekonomi yang buat mind map, dan tugas tentang tadi persatuan dan kesatuan ya. Ada 5 soal tadi, tolong dikumpulkan ke Ibu guru kelas 5 masing-masing melalui media sosial WA dan lain sebagainya ya. Sampai di sini apa yang Ibu berikan materi pada hari ini. Ibu mohon maaf kalau dalam penyampaiannya Ibu tadi ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak baik. Adik-adik di rumah, sampai di sini ya pertemuan kita. Tetap semangat belajar dari rumah. Nah, selanjutnya kita akan ditemani oleh Ibu Susi Triani SPD untuk mata pelajaran IPS kelas 8, tema tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sekian dan terus jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.